Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKB Ruang Kelas Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UKPPG khusus soal UP. Di sini ada 10 soal. Kita akan berbagi kebocoran soal terkait ujian pengetahuan pada PPG. Ada 10 soal yang akan kita bagikan. Soal yang pertama, Ibu Wati adalah guru sekolah dasar, akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik A. merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. B. Patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain. C. Menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek. D. Serius dan sungguh-sungguh dalam belajar, baik di kelas maupun di rumah. E. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Jawabannya adalah A. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Adapun penjelasannya adalah dalam skenario yang diberikan, Ibu Wati merancang kegiatan kolaboratif yang menekan pada kerjasama, rasa tanggung jawab, dan kemandirian di antara peserta didik. Dia juga menetapkan aturan agar peserta didik dapat bekerja sama dengan baik tanpa adanya pemaksaan atau bullying. Dengan demikian, model pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, di mana peserta didik dapat bekerja sama secara positif dan produktif tanpa merasa terancam atau terpaksa. Opsi lainnya seperti B dan C lebih berkaitan dengan nilai moral dan etika yang mungkin tidak langsung tercangkup dalam rancangan pembelajaran kolaboratif yang dijelaskan. Jadi jawabannya adalah A. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Kemudian soal nomor 2. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan dua segitiga dengan luas segi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan A. Rumus luas persegi panjang, B. Rumus garis tinggi segitiga, C. Panjang salah satu sisi segitiga, D. Rumus luas segitiga, kemudian E. Rumus keliling segitiga. Jawabannya adalah D. Mengapa D? Kita simak penjelasannya. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru meminta peserta didik mengamati segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang dan membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Proses ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami bahwa luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Jadi jawabannya adalah D. Rumus luas segitiga. Berikutnya soal nomor 3. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternak ikan yang diternakkan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah A. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. B. Guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal latihan. C. Guru menampilkan slide presentasi bangun balok dan contoh menghitung volume balok. D. Guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal luas permukaan balok.
Guru mengajak peserta didiknya melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam renang. Jawabannya adalah A. Mengapa A? Adapun penjelasannya, dengan mengajak peserta didik mengamati langsung kolam ikan yang berbentuk balok dan melakukan pengukuran, guru dapat membuat pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan lingkungan sehari-hari peserta didik. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep volume balok secara langsung dan praktis, sehingga mereka dapat mengaitkan materi dengan objek nyata di sekitar mereka, yang dalam hal ini adalah kolam ikan. Hal ini lebih efektif dibandingkan metode ceramah, tayangan video, atau latihan soal di kelas, karena sesuai dengan kondisi lingkungan mereka yang berhubungan erat dengan peternakan ikan. Kemudian soal nomor 4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di Sekolah Dasar Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah A. Gambar di web tentang orang yang sedang membayar pajak. B. Bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet. C. Infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. E. Buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya adalah D. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Mengapa? D. Kita lihat penjelasannya. Media video yang menampilkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari akan lebih efektif dalam membantu peserta didik memahami konsep tersebut secara nyata dan kontekstual. Video dapat menyajikan contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara dinamis dan menarik, sehingga peserta didik dapat melihat situasi nyata yang sesuai dengan pembelajaran. Ini berbeda dengan media lain seperti gambar, bagan, atau infografis yang cenderung bersifat statis dan mungkin tidak memberikan gambaran langsung mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaringan-jaringan balok. B. Gambar berbagai jenis jaringan balok pada papan tulis. C. Gambar berbagai jenis jaringan balok pada kertas berpeta. D. Kerangka balok yang terbuat dari kawat. E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaringan-jaringan balok. Jawabannya adalah E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Lanjut nomor 6. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok yang digunakan guru tersebut adalah A. Menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menggunakan bagan yang menjelaskan materi menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. E. Menggunakan kuis agar peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah C. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa C? Adapun penjelasannya. Video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah media yang efektif dan menarik. Melalui video, peserta didik dapat melihat contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat membantu mereka memahami cara mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Media video juga cenderung lebih interaktif dan mudah dipahami oleh peserta didik sekolah dasar, sehingga cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Sementara itu, opsi lain seperti papan tulis, bagan, game, dan kuis mungkin tidak seefektif video dalam menggambarkan penerapan nyata nilai-nilai Pancasila. Nomor 7. Seorang guru SD berharap peserta didik mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras. Dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pythagoras
dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditunjukkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir. A. Representasi matematis. B. Kreatif matematis. C. Kritis matematis. D. Komunikasi matematis. E. Algoritmis matematis. Jawabannya adalah C. Kritis matematis. Mengapa? Kita lihat penjelasannya. Adapun penjelasannya, langkah pembelajaran yang meminta peserta didik untuk menganalisis berbagai cara pembuktian teorema Pythagoras bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis matematis. Proses ini mendorong peserta didik untuk mengevaluasi, memahami, dan membandingkan berbagai pendekatan dalam pembuktian teorema, serta menilai keefektifan atau keakuratan setiap metode. Kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk membantu peserta didik memahami alasan di balik setiap langkah pembuktian dan memilih metode yang paling sesuai. Berikutnya, maka jawabannya adalah C, kritis matematis. Berikutnya soal nomor 8. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. 1. Guru menyediakan beberapa alternatif tema. Peserta didik memilih satu tema. 2. Peserta didik mengeksplorasikan berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. C. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. 4. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. 5. Peserta didik melakukan pair editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Jawabannya A. Sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. B. Ketika melakukan pair editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. C. Pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. D. Kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi, mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. E. Proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua peserta didik wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang dibuat seseorang. Jawabannya adalah D. Kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi, mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. Mengapa? Penjelasannya adalah untuk menstimulasi kreativitas peserta didik dalam menulis teks naratif, eksplorasi kosakata secara luas melalui berbagai sumber, multiliterasi, dapat memperkaya ide dan variasi berbahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dengan mengakses buku cetak, website, dan buku elektronik, peserta didik akan terpapar lebih banyak referensi, ide, dan kosakata yang relevan dengan tema. Hal ini mendukung mereka dalam menyampaikan gagasan dan imajinasi secara kreatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk menulis narasi yang menarik. Berikut nomor 9. Bu Riri, guru di SD Sukapintar, merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. B. Membuat rencana penyelesaian. C. Menyelesaikan masalah tanaman yang layu. D. Menganalisis solusi, menyemburkan kembali. E. Membuat satu kesimpulan mengapa tanaman bisa layu. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Mengapa? Adapun penjelasannya, langkah pertama dalam melatih kemampuan menyelesaikan masalah dalam berpikir kritis adalah mengidentifikasi masalah. Dengan mengamati tanaman yang layu, peserta didik perlu memahami terlebih dahulu apa yang menyebabkan masalah tersebut sebelum melangkah ke tahap-tahap berikutnya, seperti mencari solusi atau membuat rencana penyelesaian. Mengidentifikasi masalah juga melibatkan kemampuan berpikir kritis karena peserta didik harus mengamati dan memikirkan berbagai kemungkinan penyebab kondisi layu pada tanaman yang akan menjadi dasar penting dalam menentukan solusi selanjutnya. Berikut nomor 10. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit secara runtut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut adalah asesmen
Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Pertama, antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. Kedua, tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita. Yang ketiga, portofolio dengan menilai penunggusan terbaik peserta didik. Yang keempat, proyek dengan indikator proses persiapan hingga presentasi kinerja dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik. Jawabannya adalah yang checklist yang nomor 1 dan nomor 3. Antar teman dengan lembar checklist performa bercerita dan portofolio dengan menilai penunggusan terbaik peserta didik. Mengapa? Penjelasannya, antar teman dengan lembar checklist performa bercerita, asesmen ini memungkinkan guru dan peserta didik untuk menilai keterampilan berbicara secara langsung. Dengan lembar checklist, peserta didik bisa memberikan umpan balik kepada teman sejawatnya berdasarkan kriteria tertentu, seperti alur cerita, penggunaan kata-kata sendiri, dan runtutan cerita yang sesuai dengan tujuan pembelajaran keterampilan berbicara. Kemudian yang kedua, portofolio dengan menilai penunggusan terbaik peserta didik. Portofolio memungkinkan guru untuk mengumpulkan hasil-hasil tugas berbicara peserta didik dari waktu ke waktu, sehingga perkembangan keterampilan berbicara peserta didik bisa dievaluasi secara lebih menyeluruh. Portofolio ini bisa mencakup berbagai kegiatan berbicara, termasuk menceritakan kembali kisah yang telah dipelajari. Asesmen tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai kurang tepat karena tidak langsung menilai keterampilan berbicara. Asesmen proyek juga kurang sesuai karena menilai proses persiapan dan presentasi dalam konteks proyek besar, bukan keterampilan berbicara dalam aktivitas sehari-hari. Demikian soal UKPPG khusus peserta yang masih memperjuangkan Serdik. Semoga ini dapat membantu. Wassalam RKB.